Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 program studi Teknik Sipil Universitas Widya Kama Malang akan mempresentasikan materi tugas teknologi bahan konstruksi yaitu beton 1. Saya Muhammad Akbar Maulana dan saya Muhammad Sofyan Hadi Setiawan. Baik, langsung saja ke materinya. Jadi materi beton di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada definisi. Yang kedua, ada semen sebagai bahan konstruksi. Yang ketiga, agregat halus dan agregat kasar. Yang keempat, air sebagai bahan campuran beton. Yang kelima, mix design. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama ada definisi beton. Definisi beton sendiri menurut SNI adalah campuran semen Portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan campuran tambahan. Yang kedua, semen sebagai bahan konstruksi. Semen sebagai bahan konstruksi di Indonesia diatur secara rinci dalam berbagai standar nasional Indonesia atau SNI yang mengatur jenis, spesifikasi, dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Selanjutnya adalah semen Portland Ordinary atau UPC. Menurut SNI, semen UPC adalah semen Portland tipe 1 yang merupakan campuran batu kapur dan komponen tambahan seperti tanah liat, kapur, dan atau gipsum. UPC merupakan semen yang paling banyak dipakai di seluruh dunia karena dapat memberikan kekuatan dan daya tahan yang baik. Semen UPC kerap digunakan sebagai beton. Selanjutnya untuk jenis dan penggunaan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu jenis pertama, semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis yang lain. Jenis kedua yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang. Jenis ketiga, semen Portland yang dapat penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Jenis keempat yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi yang rendah. Sedangkan jenis yang kelima yaitu semen Portland dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Selanjutnya untuk semen Portland Composite atau PCC. Semen Portland Composite adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama dengan semen Portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik. Bahan anorganik disebut antara lain terak tanur tinggi atau blast furnace slag, pozolan, senyawa silikat, batu kapur dengan kadar bahan anorganik mulai dari 6% hingga 35% dari massa semen Portland Composite. Semen Portland Composite dapat digunakan untuk konstruksi umum seperti pekerjaan beton, pasangan bata, selokan, jalan, pagar, dinding, dan pembuatan elemen bangunan khusus seperti beton pracetak, beton prategan, panel beton, bata beton atau paving block, dan sebagainya. Untuk perbandingan dari semen UPC dan semen PCC, ada beberapa aspek yang kita nilai, yaitu untuk pertama komposisinya. Untuk komposisi semen UPC, 80-90% adalah klinker dengan sedikit tambahan. Sedangkan untuk PCC, klinker ditambah dengan 6-40% bahan tambahan. Untuk aspek kekuatan awal, semen UPC memang lebih tinggi dari semen PCC, sedangkan untuk semen PCC lebih rendah dari semen UPC. Namun setelah 28 hari akan meningkat kekuatannya. Untuk panas hidrasi, semen UPC akan lebih tinggi dibandingkan semen PCC. Untuk ramah lingkungan, semen UPC lebih kurang ramah lingkungan daripada semen PCC karena semen PCC terdapat bahan tambahan yaitu pozolan. Untuk aspek waktu pengeringan, semen UPC terhitung normal, sedangkan PCC akan lebih cepat dengan harga yang lebih mahal. Ketiga, untuk agregat halus dan agregat kasar. Agregat halus adalah mineral alam sebagai hasil disintegrasi alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri dan mempunyai ukuran butir terbesar 5 mm. Fungsi penggunaan agregat halus antara lain untuk bahan pengisi. Agregat halus mengisi rongga-rongga antara butiran agregat kasar, menciptakan kepadatan yang lebih baik. Untuk fungsi kedua adalah membentuk mortar.
Memperbaiki sifat-sifat beton. Agregat halus membantu mengurangi segregasi, pemisahan antara agregat kasar dan pasta semen, serta meningkatkan sifat-sifat beton seperti daya tahan terhadap air dan retak. Syarat penggunaan agregat halus. Agregat halus terdiri dari butir-butir tajam dan keras. Butir-butir halus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca. Jika dipakai natrium sulfat, maksimum bagian yang hancur adalah 10% berat. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% terhadap berat kering. Jika kadar lumpur melampaui 5%, maka pasir harus dicuci. Contoh agregat halus, pasir alam, pasir buatan, abu batu. Menurut SNI 1991, agregat halus memiliki modulus kehalusan atau finesse modulus yang berada di kisaran antara 1,5 sampai dengan 3,8. Yang kedua ada agregat kasar. Agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dengan ukuran butir antara 5 mm sampai 40 mm. Fungsi penggunaan agregat kasar yang pertama memberi kekuatan. Agregat kasar merupakan komponen utama yang memberikan kekuatan dan ketahanan beban pada beton. Yang kedua, struktur internal. Ukuran dan bentuk agregat kasar membentuk struktur internal beton yang kokoh, membantu menahan beban, meningkatkan daya tahan. Agregat kasar yang berkualitas baik dan kuat akan meningkatkan daya tahan beton terhadap keausan, terutama untuk konstruksi jalan dan atau lantai. Agregat kasar yang baik untuk pengikatan dengan pasta dan mortar semen adalah yang bertekstur cukup kasar, bentuk bersudut banyak atau kubikal, tidak pipih, bulat atau panjang, seperti contoh berikut. Syarat penggunaan agregat kasar. Yang pertama, butir-butir keras yang tidak berpori serta bersifat kekal, yang artinya tidak pecah karena pengaruh cuaca. Yang kedua, tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Apabila melebihi, maka harus dicuci lebih dahulu sebelum penggunaan. Yang ketiga, tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak batuan, seperti zat-zat yang reaktif terhadap alkali. Yang terakhir, agregat kasar yang berbutir pipih hanya dapat digunakan apabila jumlahnya tidak melebihi 20% dari berat keseluruhan. Contoh agregat kasar yaitu kerikil, batu pecah, dan batu kali. Menurut SNI tahun 1991, agregat kasar memiliki modulus kehalusan atau finesse modulus yang berada di kisaran antara 6 sampai dengan 7,1. Yang keempat, air sebagai bahan campuran beton. Air merupakan bahan dasar pembuat beton yang penting, namun harganya yang paling murah. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen, serta untuk menjadi bahan pelumas antara butiran-butiran agregat agar dapat mudah dikerjakan dan dipadatkan. Untuk bereaksi dengan semen, air yang diperlukan hanya sekitar 30% dari berat semen saja. Jika dalam penggunaannya terjadi kelebihan air, maka kekuatan beton yang dihasilkan juga akan rendah, serta beton menjadi porus atau berongga. Pengaruh air di dalam campuran beton yang pertama adalah air merupakan media pencampuran pada pembuatan pasta. Yang kedua, kekuatan dari pasta pengerasan semen ditentukan oleh perbandingan berat antara air dan faktor semen. Yang ketiga, kandungan yang tinggi menghalangi proses pengikatan. Dan kandungan air yang rendah membuat reaksi tidak selesai. Yang terakhir, kandungan air yang tinggi dapat mengakibatkan memudahkan pengerjaan, mengurangi kekuatan, dan beton dapat menjadi berporos. Syarat penggunaan air dalam campuran beton yang pertama, air tidak boleh mengandung lumpur atau benda melayang lainnya lebih dari 2 gram per liter. Yang kedua, tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton seperti asam, zat organik, dan sebagainya, lebih dari 15 gram per liter. Yang ketiga, tidak mengandung klorida lebih dari 0,5 gram per liter. Yang terakhir, tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter. Air yang digunakan untuk perawatan beton dapat menggunakan air yang sama dengan air bercampur, asalkan tidak mengandung zat yang dapat menimbulkan noda
atau endapan yang merusak tampilan permukaan beton. Kandungan besi dan zat organik dalam air umumnya menjadi penyebab utama pengotoran atau perubahan warna beton, terutama jika proses perawatan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya dalam mix design. Jenis desain yang umum digunakan. Yang pertama adalah nominal mix. Nominal mix adalah cara penyusunan campuran beton sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya tanpa melakukan analisis campuran. Kelebihannya adalah pengerjaan yang cukup mudah, tetapi kelemahannya hanya berlaku di kondisi normal saja. Yang kedua, standar mix. Karena campuran nominal hanya dapat digunakan dalam kondisi normal, jenis desain campuran beton lainnya diperlukan dalam berbagai kondisi. Sebab ketika parameter yang ditentukan dalam kondisi normal digunakan, akan menghasilkan hasil yang beragam yang tidak sesuai dengan kondisi yang berbeda. Yang ketiga ada desain mix, metode di mana kerja dan mutu beton ditentukan terlebih dahulu, lalu proporsi bahan disesuaikan untuk mendapatkan beton berkualitas tinggi dan ekonomis. Prosedur penentuan proporsi campuran. Spesifikasi atau persyaratan beton yang akan diproduksi dapat didasarkan sebagian atau seluruh dari ketentuan berikut ini. Yang pertama adalah rasio air semen maksimum atau rasio air bahan bersifat semen. Yang kedua ada kadar semen minimum. Yang ketiga ada kadar udara. Yang keempat slump. Yang kelima adalah ukuran besar butir agregat maksimum. Yang keenam, kekuatan tekan yang ditargetkan, dan yang terakhir adalah persyaratan lain yang berkaitan dengan kekuatan yang berlebihan, bahan tambahan, semen tipe khusus atau agregat. Langkah awal penentuan pemilihan campuran beton normal dan beton barat. Langkah pertama, pemilihan slump. Bisa dilihat di tabel berikut, pondasi beton bertulang, dinding, dan pondasi telapak. Slumpnya maksimumnya di angka 75 dan minimumnya di angka 25 dan sebagainya. Slump beton adalah ukuran tingkat kelecakan atau kekentalan adukan beton segar yang menunjukkan seberapa mudah beton tersebut dikerjakan. Semakin tinggi nilai slump berarti adukan beton semakin encer dan mudah dikerjakan. Yang rendah berarti adukan beton lebih kental dan sulit dikerjakan. Langkah 2, pemilihan ukuran besar butir agregat maksimum. Secara umum, ukuran nominal agregat maksimum harus yang terbesar yang dapat diperoleh secara ekonomi dan tetap menurut dimensi komponen struktur atau konstruksinya. Ukuran nominal agregat maksimum tidak boleh melebihi A. 1/5 dari ukuran terkecil dimensi antara dinding-dinding cetakan atau bekisting. B. 1/3 tebalnya plat lantai. C. 3/4 jarak minimum antar masing-masing batang tulangan, berkas-berkas tulangan, atau tendon tulangan prategang, atau pretensioning strength. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu perkiraan air pencampur dan kandungan udara. Banyaknya air untuk tiap satuan isi beton yang dibutuhkan agar menghasilkan slump tertentu tergantung pada A. Ukuran nominal maksimum, bentuk partikel dan gradasi agregat. B. Temperatur beton. C. Perkiraan kadar udara. Dan D. Penggunaan bahan tambahan kimia. Slump tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah semen atau bahan bersifat semen lainnya. Dalam tingkat pemakaian yang normal, penggunaan sedikit bahan tambahan mineral yang halus dapat mengurangi kebutuhan air. Perkiraan kebutuhan air untuk beberapa ukuran agregat dan target slump. Langkah keempat adalah pemilihan rasio air semen atau rasio air bahan bersifat semen. Yang pertama, rasio semen air semen yaitu water cement ratio adalah perbandingan berat air dengan berat semen dalam campuran beton. Ini adalah salah satu faktor paling penting yang menentukan kekuatan dan durabilitas beton. Semakin rendah WC, beton biasanya akan lebih kuat dan tahan lama, tapi lebih sulit dikerjakan atau kurang workable. Yang kedua, yaitu rasio W per C plus B atau Water Cementitious Material Ratio adalah pengembangan dari rasio W per C digunakan pada saat beton mengandung bahan tambahan semen yaitu pozolan. Rasio ini lebih akurat digunakan karena menggunakan campuran tambahan.
karena memperhitungkan semua bahan yang bersifat semen. Hubungan antara rasio air semen atau rasio air bahan bersifat semen dan kekuatan beton ada dalam tabel tersebut. Sebagai contoh, untuk kekuatan beton umur 28 hari yaitu 40 MPa, mendapatkan rasio air semen yang optimal untuk beton tanpa tambahan udara di angka 0,42. Langkah kelima, perhitungan kadar semen. Menentukan jumlah semen per meter kubik beton berdasarkan rasio air semen dan kebutuhan air yang telah dihitung sebelumnya. Namun demikian, bila persyaratannya memasukkan pembatasan pemakaian semen minimum secara terpisah selain dari persyaratan kekuatan dan keawetan, campuran haruslah didasarkan pada kriteria apapun yang mengarah pada pemakaian semen yang lebih banyak. Penggunaan bahan pozolanik atau bahan tambahan kimia akan mempengaruhi sifat-sifat dari beton, baik beton segar maupun beton yang telah mengeras. Langkah ke-6, perkiraan kadar agregat kasar. Untuk menentukan kebutuhan agregat kasar dalam campuran beton, nilainya bergantung pada dua hal utama, yaitu ukuran maksimum agregat kasar dan yang kedua adalah modulus kehalusan, FM agregat halus. Penyesuaian kebutuhan agregat kasar. Yang pertama, jika beton dipompa atau dicor pada cetakan yang penuh tulangan, kurangi volume agregat kasar sebesar 10% agar beton tetap mudah mengalir. Yang kedua, sebaliknya, untuk beton yang lebih kaku, misalnya untuk lantai jalan, tambahkan volume agregat kasar sekitar 10%. Yang ketiga, penyesuaian ini tetap harus memperhatikan rasio air semen, WC atau WC plus P, nilai Islam, dan kekuatan beton agar sesuai standar mutu. Seperti tabel volume agregat kasar per satuan volume beton di angka 9,5, volume agregat kasar kering oven per satuan volume beton untuk berbagai modulus kehalusan dari agregat halus yaitu 0,5 dan 2,6 untuk 0,48, 2,8 untuk 0,46 dan 3 untuk 0,44. Langkah ke-7, perkiraan kadar agregat halus. Untuk mendapatkan volume agregat halus, yang disyaratkan satuan volume beton dikurangi jumlah seluruh volume dari bahan-bahan yang diketahui, yaitu air, udara, bahan yang bersifat semen, dan agregat kasar. Volume beton adalah sama dengan berat beton dibagi densitas bahan, seperti rumus berikut, yaitu V agregat halus sama dengan 1 dikurangi V semen ditambah V air ditambah V agregat kasar dan V bahan tambahan. Langkah ke-8, penyesuaian terhadap kelembapan agregat. Jumlah agregat yang harus ditimbang untuk beton harus memperhitungkan banyaknya kandungan air yang terserap dalam agregat. Umumnya, agregat ada dalam keadaan lembab, sehingga berat keringnya harus ditambah sebanyak persentase air yang dikandungnya baik yang terserap maupun yang ada di permukaan. Hal ini dilakukan karena yang pertama, agregat pasir dan kerikil mengandung air dari lingkungan. Yang kedua, lembapan ini bisa menambah air campuran yang beresiko membuat beton terlalu cair atau selam tinggi. Yang ketiga, agregat terlalu kering yang mengakibatkan menyerap air dari campuran dan menjadikan beton jadi kaku. Langkah terakhir yaitu untuk pengetesan hasil dari campuran. Untuk proporsi hasil perhitungan harus diperiksa melalui pemungutan campuran percobaan yang dipersiapkan dan diuji sebanyak campuran yang di lapangan. Pemakaian air harus cukup untuk menghasilkan selam yang disyaratkan ketika memilih proporsi percobaan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk yang pertama menentukan proporsi bahan yang tepat, kedua memastikan mutu beton, yaitu untuk kuat tekannya, workability-nya, dan keawetannya. Yang ketiga untuk menyesuaikan selam dan kemudahan pengerjaannya. Yang keempat menghindari segregasi dan bleeding. Yang kelima memastikan beton lebih sesuai spesifikasi proyek. Yang keenam untuk menguji efek bahan tambahannya. Yang terakhir adalah untuk mengetahui volume hasil dari campuran. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi kali ini, yaitu beton merupakan material konstruksi utama yang terbentuk dari campuran semen, agregat halus, agregat kasar, dan air. Setiap komponen memiliki peran penting dalam menentukan kekuatan,
keawetan, dan kemudahan pengerjaan beton. Untuk menghasilkan beton yang berkualitas, diperlukan desain campuran atau mix design yang tepat melalui tahapan perhitungan dan pengujian. Penggunaan bahan tambahan juga dapat membantu meningkatkan performa beton sesuai kebutuhan proyek. Terima kasih. Demikian penjelasan materi mengenai beton 1 dari kami kelompok 2. Jika ada kurang lebih, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.